Senjata AS hancur, Rusia makin dekat, jajah seluruh wilayah Ukraina. Eropa milik Rusia, Putin hentikan pasokan gas alam ke negara-negara Uni Eropa. Vladimir Putin perintahkan pasukannya siaga penuh, Satan 2 standby, siap diluncurkan. Putin arahkan rudal mematikan Rusia ke ibu kota Ukraina. Perang Dunia III di depan mata. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Drone kamikaze Rusia berhasil menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley milik Ukraina yang dipasok oleh Amerika Serikat. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa kekuatan militer Rusia semakin perkasa di medan perang Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. Rusia dilaporkan masih terus mencetak keberhasilan dalam perangnya di Ukraina. Terbaru, sebuah drone kamikaze Rusia telah menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley milik Ukraina lainnya yang dipasok Amerika Serikat atau AS. Dalam laporan Russia Today, saluran Telegram Rusia yang mengaku terkait dengan militer mengunggah rekaman terhadap serangan ke salah satu kendaraan lapis baja itu. Video berdurasi 6 detik tersebut menunjukkan kendaraan udara tak berawak mendekati sasarannya yang bergerak di jalan berlumpur. Saluran yang sama kemudian mengunggah video kedua yang tampaknya diambil dari drone lain yang menunjukkan kendaraan yang sama terbakar setelah dihantam. Unggahan tersebut tidak memerinci di mana atau kapan serangan itu terjadi, tetapi menyatakan bahwa Bradley dihancurkan dan personilnya tewas. Pejabat Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa bantuan militer Barat yang terus berlanjut ke Kiev hanya akan memperpanjang konflik dan menambah penderitaan rakyat Ukraina. Mereka mengatakan manuver ini tidak akan membawa hasil yang baik. Sementara itu, Rusia juga memperoleh keberhasilan teritorial. Dalam laporan harian terbarunya, militer mengatakan telah membebaskan desa Novopokrovsko dan menambahkan bahwa 5 serangan balik Ukraina juga berhasil digagalkan di daerah tersebut. Di tempat lain di Donetsk, pasukan Rusia juga menghancurkan 2 pengangkut personil lapis baja M113 buatan AS dan 12 kendaraan lainnya dalam pertempuran di dekat kota penting yang strategis, Kasovyar. Kota tersebut merupakan pusat logistik utama dan benteng Ukraina, serta mengalami pertempuran aktif dalam beberapa pekan terakhir. Keberhasilan ini melanjutkan pencapaian pada Februari lalu, di mana pasukan Rusia merebut kota Avdiivka, benteng utama Ukraina di dekat Donetsk. Pasukan Moskow terus bergerak maju di wilayah tersebut sejak saat itu untuk merebut desa Sporno dan Novo-Alexandrovka juga di Donetsk. Lalu, pasukan Rusia melanjutkan kemajuan mereka di timur Ukraina dengan laporan terbaru menunjukkan serangan cepat menuju kota Velika Novosilka di wilayah Donetsk. Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan intelijen yang dirilis Minggu 1 Desember 2024
Sebagaimana dikutip Newsweek, menyatakan bahwa Velika Novosilka kini berada dalam posisi rentan terhadap serangan Rusia setelah Ukraina menarik diri dari Vuhledar, sebuah desa strategis sekitar 30 km dari kota tersebut. Penguasaan Vuhledar oleh Rusia di awal Oktober memungkinkan pasukan Moskow menyerang area yang kurang dipertahankan di Donetsk Barat. Kementerian Pertahanan Inggris menjelaskan bahwa Velika Novosilka adalah kunci pertahanan garis depan Ukraina dan serangan Rusia kini mengancam jalur logistik utama ke kota tersebut. Menurut Institut Studi Perang atau ISW yang berbasis di AS, Rusia terus menyerang di sekitar Velika Novosilka meski belum ada konfirmasi atas kemajuan baru-baru ini. ISW juga memperingatkan bahwa Rusia semakin mendekati pengepungan kota tersebut yang bisa membahayakan jalur suplai Ukraina menuju wilayah Dnipropetrovsk dan Zaporizhzhia. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menguasai 2 desa di Donetsk dalam 24 jam terakhir. Moskow juga melaporkan bahwa selama sepekan terakhir, pasukannya menguasai beberapa permukiman di wilayah Donetsk dan Kharkiv. Wilayah Donetsk dan Zaporizhzhia yang dianeksasi oleh Rusia namun tidak diakui secara internasional menjadi fokus utama pertempuran. Ukraina sebelumnya berhasil merebut kembali beberapa wilayah di sekitar Velika Novosilka selama serangan balasan pada 2023. Tetapi upaya itu terhenti dan Rusia terus membuat kemajuan signifikan sepanjang 2024. Rusia juga telah memfokuskan serangan di beberapa titik di Donetsk, termasuk di barat Bakhmut, Toretsk, dan Avdiivka. Penguasaan Avdiivka pada Februari menandai kemenangan besar Rusia setelah pertempuran sengit. Pejabat militer Ukraina telah memperingatkan kemungkinan terobosan besar Rusia di Donetsk bagian selatan selama beberapa minggu terakhir. Vladislav Voloshin, juru bicara militer Ukraina untuk wilayah selatan, menyatakan bahwa serangan Rusia kemungkinan akan berkonsentrasi di sekitar Velika Novosilka. Laporan dari blog pelacakan perang Deep State juga mencatat penguasaan beberapa desa di Donetsk oleh Rusia dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan konsistensi kemajuan Moskow di sepanjang garis depan. Meskipun Rusia mencetak kemajuan, Ukraina juga terus menerima dukungan internasional, termasuk bantuan logistik dan diplomatik dari Sekutu Barat. Namun, situasi ini mencerminkan tekanan signifikan yang dihadapi Kiev di garis depan, khususnya di wilayah Donetsk dan Zaporizhzhia. Perkembangan ini memperlihatkan eskalasi terus-menerus di timur Ukraina, dengan Rusia yang berusaha memperkuat cengkramannya di wilayah strategis yang telah menjadi fokus konflik sejak 2014. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Serangan ini didasari oleh pandangan Kremlin yang melihat Kiev tak menaati perjanjian Minsk 2014 untuk memberikan status otonomi khusus bagi Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Ini mendorong Moskow mengakui 2 wilayah itu sebagai negara yang terpisah. Selain itu, Putin juga mengatakan serangan ini ditujukan untuk memaksa Kiev agar tidak bergabung kepada rival militer Rusia, NATO. Di sisi lain, Ukraina menyebut serangan ini tidak beralasan sehingga harus dihentikan.
Aliran gas Rusia ke Austria dihentikan karena sengketa harga. Selain itu, alasannya adalah Ukraina tidak ingin memperpanjang perjanjian transit 5 tahun yang membawa gas Siberia Utara ke Slovakia, Republik Ceko, dan Austria. Berikut informasi selengkapnya. Rusia menghentikan pasokan gas ke Austria dalam sengketa pembayaran. Di sisi lain, Rusia masih memompa volume yang stabil ke Eropa melalui Ukraina setelah pembeli yang tersisa meminta lebih banyak gas. Mengutip Reuters, Rusia yang sebelum perang Ukraina merupakan pemasok gas alam tunggal terbesar ke Eropa telah kehilangan hampir semua pelanggan Eropanya karena kawasan tersebut mencoba mengurangi ketergantungannya dan setelah jaringan pipa Nord Stream ke Jerman meledak pada tahun 2022. Sekarang, salah satu rute gas utama Rusia terakhir ke Eropa, jaringan pipa Urengoy Pomary Uzhgorod era Soviet melalui Ukraina akan ditutup. Salah satu alasannya adalah Kiev tidak ingin memperpanjang perjanjian transit 5 tahun yang membawa gas Siberia Utara ke Slovakia, Republik Ceko, dan Austria. Austria mengatakan Moskow telah memberitahunya bahwa pasokan gas akan dihentikan menyusul putusan arbitrase kepada OMV, pemasok energi terbesar Austria, atas pasokan yang tidak terpenuhi ke unitnya di Jerman oleh perusahaan negara Rusia, Gazprom. Regulator energi Rusia, E-Control, mengatakan pengiriman Gazprom ke OMV telah dihentikan pada pukul 6 pagi. Seraya menambahkan bahwa harga dan pasokan ke pelanggan Austria stabil. OMV berupaya untuk mendapatkan ganti rugi sebesar 230 juta euro atau 242 juta US dollar yang diputuskan selama arbitrase dari Gazprom dengan mengimbangi klaim terhadap faktur untuk pengiriman ke Austria yang pada dasarnya menghentikan beberapa pembayaran untuk gas yang dipasok melalui Ukraina. Gazprom menolak berkomentar tentang penangguhan aliran ke Austria, tetapi perusahaan Rusia itu mengatakan akan mengirim 42,4 juta meter kubik gas ke Eropa melalui Ukraina pada hari Sabtu. Volume yang sama seperti pada hari Jumat dan setiap hari lainnya dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan milik negara Slovakia, SPP, mengatakan bahwa mereka masih menerima gas dari Rusia dan menambahkan bahwa pihak lain membeli lebih banyak. OMV biasanya menyumbang sekitar 40% aliran gas Rusia melalui Ukraina atau sekitar 17 mcm per hari. Operator jaringan Austria AGGM mengatakan saat ini mereka tidak mengganti impor dari Jerman atau Italia. Austria mengatakan sebelumnya bahwa mereka memiliki stok yang cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. Di sisi lain, Kanselir Jerman Olaf Scholz berbicara kepada Presiden Vladimir Putin untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Sementara, para pemimpin Eropa menunggu untuk mendengar ide-ide Donald Trump untuk mengakhiri perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Kremlin, Putin memberitahu Scholz
bahwa Rusia selalu memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk pasukan energi dan siap untuk kerjasama yang saling menguntungkan jika pihak Jerman menunjukkan minat dalam hal ini. Para pemimpin Soviet dan pasca-Soviet menghabiskan setengah abad sejak penemuan deposit gas Siberia Utama pada tahun-tahun pasca PD2 untuk membangun bisnis energi yang menghubungkan Uni Soviet, kemudian Rusia dan Jerman, ekonomi terbesar di Eropa. Perang dan ledakan telah menghancurkan hubungan itu, merusak ekonomi kedua negara. Pada puncaknya, Rusia memasok 35% gas Eropa. Akan tetapi sejak perang dimulai pada tahun 2022, Gazprom telah kehilangan pangsa pasar ke Norwegia, Amerika Serikat, dan Qatar. Pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup setelah perselisihan. Sementara Rusia menyalahkan Amerika Serikat dan Inggris atas ledakan di bawah Laut Baltik yang menutup rute Nord Stream. Washington dan London membantah bahwa mereka meledakkan pipa tersebut. The Wall Street Journal telah melaporkan pejabat Ukraina berada di balik serangan itu. Kiev membantahnya. Tanpa Austria, pasokan Rusia yang signifikan hanya akan mengalir ke dua negara Eropa, Hungaria dan Slovakia. Dalam kasus Hungaria, melalui jaringan pipa yang sebagian besar melewati Turki. Rusia mengirim sekitar 15 miliar meter kubik gas melalui Ukraina pada tahun 2023. Sekitar 8% dari puncak aliran gas Rusia ke Eropa melalui berbagai rute pada tahun 2018-2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Reuters. Pada tahun 2023, rute transit Ukraina memenuhi 65% permintaan gas di Austria dan negara tetangganya di timur Hungaria dan Slovakia, menurut Badan Energi Internasional. 5 negara di Eropa lagi kena krisis energi nih. Mereka adalah Jerman, Swedia, Belanda, Austria, dan Denmark. Penyebabnya kebijakan sanksi larangan impor energi Uni Eropa ke Rusia, padahal 40% kebutuhan gas alam Uni Eropa diperoleh dari Rusia. Ini bikin pasokan gas justru berkurang padahal kondisi ekonomi pasca pandemi lagi tumbuh. Krisis energi terasa banget di Jerman. Fasilitas penyimpanan gas terbesar mereka di Reden yang kapasitas tahunnya semula 87%, kini 5% aja sisanya. Gara-gara krisis energi, ancaman krisis ekonomi Uni Eropa pun ada di depan mata akibat pasokan barang dan jasa terganggu. Kondisi ini bikin Eropa ambil sikap. Pertama, memperpanjang masa operasional pembangkit listrik tenaga batubara mereka. Kedua, impor batubara dari negara lain, misalnya Indonesia. Tapi kebijakan ini juga nggak 100% ideal, soalnya banyak yang khawatir pemakaian batubara bakal memperparah heat wave di Eropa. Maklum, Eropa lagi panas-panasnya. Kenaikan suhunya jadi yang terparah dalam 40 tahun terakhir, paling cepat dibanding daerah-daerah lain di dunia. Nah, menurut kamu, apa yang mesti Uni Eropa lakuin buat mengatasi hal ini? Tulis di kolom komentar ya. Vladimir Putin murka. Negara Barat mengambil langkah-langkah tidak bersahabat terhadap negaranya. Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi. Berikut informasinya. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi. Putin menuduh Barat mengambil langkah-langkah tidak bersahabat terhadap negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina, dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa
diketahui memiliki gedung senjata nuklir terbesar kedua di dunia dan sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Diketahui, Presiden Rusia telah memerintahkan invasi ke Ukraina, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Pasukan darat Rusia telah menekan ke Ukraina dari utara, timur, dan selatan, tetapi menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina. Intensitas yang mungkin mengejutkan Moskwa menurut sumber-sumber barat. Pihak berwenang Ukraina menggambarkan beberapa pasukan Rusia sebagai orang yang mengalami demoralisasi dan kelelahan, mengklaim bahwa lusinan tentara telah menyerah. Di sisi lain, di tengah siaga penuh pasukan penangkal nuklir, Rusia juga mempersiapkan diri dengan terus mematangkan senjata nuklirnya Satan II. Rusia memperlihatkan senjata barunya ke dunia. Itu tak lain adalah rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir. Senjata terbaru itu adalah rudal RS-28 Sarmat. Rudal itu memiliki panjang 35,3 meter, diameter 3 meter, dengan berat 200 ton. RS-28 Sarmat kerap dijuluki Barat Satan II atau Setan II. Ini resmi menggantikan SS-18 Satan, International Ballistic Missile atau ICBM, Rusia yang sudah uzur. Dalam uji coba, RS-28 Sarmat mampu meluncurkan hingga 6.000 km. Kremlin mengklaim kekuatan sebenarnya bahkan bisa menembus separuh bumi. Sebenarnya, mengutip missilethreat.csis.org, RS-28 Sarmat dikembangkan mulai tahun 2000. Namun resmi mulai diproduksi oleh Makeyev Design Bureau dan NPOMES pada awal 2011. Rusia sendiri menyelesaikan prototipe pertama rudal di 2015. Uji coba pelepasan dari peluncur pertama dilakukan Desember 2017. Sayangnya, ada kekurangan teknis dengan sistem peluncuran. Dua uji berikutnya, Maret dan Mei 2018, dilaporkan berhasil. Mengutip NDTV, Kementerian Rusia menyebut Sarmat adalah rudal paling kuat dengan target jangkauan penghancuran terjauh di dunia. Sebelumnya, Rusia juga memiliki rudal hipersonik, Kinzhal dan Avangard. Sebelumnya, sejumlah pihak sudah mengkhawatirkan potensi berkembangnya konflik Rusia dan Ukraina ke perang nuklir. Apalagi Rusia merupakan salah satu negara dengan nuklir terbanyak dunia versi Federasi Ilmuwan Amerika. Inilah rudal Sarmat Satan II Rusia yang dipercaya dapat memicu kiamat. Baru-baru ini Rusia berhasil meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua, yaitu pada tanggal 20 April 2022. Rudal ini diberi nama Sarmat atau lebih dikenal manapun. 1 juta orang kehilangan aliran listrik setelah Rusia menghantam jaringan energi Ukraina. Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan menyerang pusat-pusat pengambilan keputusan di ibu kota Ukraina, Kiev,
dengan rudal hipersonik baru Rusia. Hal tersebut merupakan tanggapan terhadap serangan Ukraina di wilayahnya dengan rudal-rudal barat. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menyerang pusat-pusat pengambilan keputusan di ibu kota Ukraina, Kiev, dengan rudal hypersonic baru Rusia. Ini ditegaskannya beberapa jam setelah Moskow menghantam jaringan energi Ukraina dalam sebuah serangan yang menyebabkan 1 juta orang kehilangan aliran listrik. Sebelumnya, sumber Ukraina menyebut Rusia menembakkan lebih dari 90 rudal dan sekitar 100 pesawat nirawak atau drone selama serangan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak sekutu-sekutunya untuk memberikan tanggapan tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai pemerasan Rusia. Mengutip AFP, Jumat 29 November 2024, Putin mengatakan pemboman baru itu merupakan tanggapan terhadap serangan Ukraina di wilayahnya dengan rudal-rudal barat. Perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun itu telah mengalami eskalasi tajam dalam beberapa hari terakhir, dengan kedua belah pihak mengerahkan senjata baru dalam upaya untuk menang sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memangku jabatan pada bulan Januari. Kiev sendiri memang punya distrik pemerintahan, sebuah area tempat beberapa gedung pemerintahan berada yang dilindungi dengan keamanan ketat. Kekhawatiran terhadap serangan di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat selama seminggu terakhir. Perlu diketahui, Rusia minggu lalu menguji rudal balistik Oreshnik barunya di Ukraina. Putin membanggakannya pada hari Kamis dan menyebut, musim dingin yang berat. Serangan Rusia itu terjadi saat Ukraina bersiap menghadapi musim dingin yang berat. Pasalnya, sebagian besar infrastruktur energinya telah rusak akibat perang selama hampir 3 tahun dan saat pasukan Rusia maju di Ukraina Timur. Ketegangan meningkat selama beberapa minggu terakhir karena kedua belah pihak berupaya mengamankan keuntungan di medan perang menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada bulan Januari 2025. Trump sendiri telah berjanji mengakhiri perang di Eropa itu setelah pelantikannya. Serangan Rusia Kamis dini hari menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang di wilayah Lviv barat Ukraina terputus dari aliran listrik. Ini juga terjadi di wilayah Rivne barat dengan 280.000 orang terdampak dan di wilayah Volyn barat laut dengan 215.000 orang terkena padam listrik. Kementerian Energi mengatakan itu adalah serangan besar-besaran Rusia ke-11 terhadap infrastruktur energi sipil Ukraina tahun ini. Seorang pejabat senior PBB, Rosemary DiCarlo, bulan ini memperingatkan serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina dapat membuat musim dingin ini menjadi yang paling keras sejak dimulainya perang. Ubah apapun jadi debu dan suhu bak
permukaan matahari. Sementara itu, sejak Moskow mengejutkan Barat dan Kiev dengan menguji rudal balistik barunya Oreshnik di kota Dnipro minggu lalu, pejabat Rusia telah memuji kekuatan senjata itu. Di Astana, Putin mengatakan Oreshnik dapat mengubah apapun menjadi debu dan menghantam pada suhu yang sebanding dengan permukaan matahari. Ia mengatakan Rusia dipaksa untuk menguji senjata itu dalam kondisi pertempuran setelah serangan pertama Kiev di wilayah Rusia menggunakan ATACMS. Putin mengatakan pada hari Kamis bahwa Oreshnik dapat melaju sekitar 3 km per detik, seraya mengklaim Rusia mengetahui berapa banyak senjata jarak jauh yang diberikan kepada Kiev dan di mana lokasinya. Sebelumnya, eskalasi perang Rusia dan Ukraina dikhawatirkan berubah menjadi Perang Dunia III ataupun perang nuklir. Sesaat setelah ATACMS diizinkan dipakai Ukraina menyerang ke dalam Rusia oleh pemerintah Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden, Putin merubah dekret nuklirnya yang memungkinkan serangan ke negara barat yang membantu Kiev. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.